Nyok kita tegakkan 5 tertib. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilakan. Yang saya hormati Pak Catur, Kepala Pariwisata Budaya, juga Biro Ekonomi dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, juga Ketua Asosiasi Retail Indonesia Aprindo dan jajarannya, dan tentu seluruh panitia dari Festival Jakarta Great Sale ini, dan terlebih lagi Presiden Direktur. Tadi saya juga bilang, kok nyebut namanya pas banget ya, Myung Sung Bak ya, Presiden Direktur. Mohon maaf Pak, aku mesti nyontek namanya nih Pak. Seung Woo Nam, Mr. Seung Woo Nam, Presiden Direktur Lotte Shopping Avenue. Itu Ibu Ellen Hidayat, Ketua Panitia, untuk semua yang hadir, juga teman-teman pemain musiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Kami tentu atas nama Pemda mendukung acara ini, apalagi festival-festival yang tidak pakai duit Pemda. Ini yang penting ini. Kami memotong mungkin ratusan miliar kali ya, uang untuk buat festival demi festival. Jadi menurut kami pemerintah tidak perlu menghabiskan uang untuk urusan beginian. Ini bisa ada sponsor-sponsor juga. Yang penting kami bagaimana membantu mengatasi infrastruktur, bagaimana bisa membantu regulasi, juga subsidi-subsidi. Nah, kami juga berterima kasih sejak tahun lalu sudah diajak urusan sembako. Mungkin Bapak Ibu bingung sembako itu apa sih gitu ya. 9 bahan pokok, betul kan? Apa itu? Daging, sapi, ayam, telur, beras, gula, tepung, minyak goreng. Yang dua ini tau gak apa? Bawang merah sama cabai merah. Nah, dua ini belum ikut. Kami udah berusaha. Sebetulnya kami ingin sekali tiap hari ada operasi pasar. Makanya kami kemarin meluncurkan kartu Jakarta One untuk mengetahui pola belanja, pola kebutuhan warga DKI. Tapi nggak ada urusan dengan pajak sebetulnya. Jadi Bapak Ibu itu terlalu, apa ya, bahasa modern itu terlalu parno sebetulnya. Karena udah kebiasaan nggak mau bayar pajak masalahnya, jadi khawatir. Makanya pemerintah telah menyiapkan tax amnesty. Tapi saya yakin orang nggak belanja ini bukan urusan pajak. Memang kantongnya agak tipis sekarang sebetulnya. Ada yang menuduh ini gara-gara pemerintahnya memperketat uang korupsi. Jadi orang pada belanjanya agak lesu. Tapi saya kira bukan. Seluruh dunia memang lagi lesu. Daya beli banyak daerah, pertumbuhan ekonomi lagi lesu. Saya udah dengar berapa tahun yang lalu pun udah banyak orang buka kartu kredit itu yang Singapura. Supaya nggak akan baca katanya pajaknya. Tapi ya itu kita nggak mau bicara lah. Itu urusan yang lain. Tapi kita memang sudah bicara, Menteri Keuangan sudah lagi bahas termasuk Menko.
Kenapa sistem perpajakan kita tidak nyontek Singapura saja? Langsung belanja gunakan GST. Nanti tinggal orang asing tinggal balikin. Nah ini lagi dibicarakan. Jadi sistem perpajakan kita jauh lebih gampang. Termasuk impor barang pun sebetulnya juga jauh lebih mudah. Kalau nggak dibatas-batasin, paling pemerintah menaikkan tarif saja untuk kebutuhan pokok. Nah ini memang juga lagi dibahas. Nah saya kira Jakarta bisa jadi pusat belanja internasional. Satu aja syaratnya, jangan macet deh. Ampun kesini juga dua. Yang lebih gawat lagi nih, kita lagi berusaha supaya ada alternatif. Sambil tunggu MRT dan LRT, kita harap bus rapid transitnya baik. Saya semalam mau ke rumah temen di Pacific Place, macet. Jadi saya langsung putuskan dari awal naik Transjakarta saja. Kan udah steril, nggak taunya sama aja. Dimasukin mobil begitu banyak, sejam juga berdiri di dalam. Nah kalau seperti ini orang akan berpikir, daripada saya berdiri di bus sejam, mendingan saya duduk di mobil saya 1 jam. Lebih enak. Nah ini yang masalah. Jadi kita memang harus berani memutuskan. Namanya kendaraan pribadi tidak mungkin di stop. Kita mau mesan mobil baru saja inden. Maksud saya kayak model-model yang SUV inden. Gimana nggak penuh, semua orang pengen bawa mobil. Padahal kalau jalur Transjakarta itu steril, saya yakin orang pindah. Kami sudah beli bus yang terbaik. Kita sudah beli merek bus yang terbaik di dunia. Termasuk kami sudah beli bus lagi untuk yang jalur lambat. Tapi itu tadi, kalau memang selalu diserobot, ya semua orang akan berpikir tidak mau naik bus. Saya beberapa kali kalau mau ke arah selatan tuh saya naik Transjakarta. Lama-lama ajudan sama sopir bilang begini, Pak, buat apa Pak? Selisih 15 menit doang Pak. Mendingan kita naik mobil Pak. Tadi saya udah, ini macet banget nih. Udah naik Transjakarta aja deh. Nanti turun di dekat Sampurna. Kita jalan aja situ. Wah langsung ajudan semua alasan. Gerimis Pak, hujan Pak. Padahal belum hujan tuh. Karena mereka udah bayangin repotnya tuh ngapain berdiri di bus gitu lama. Nah ini juga memang ada masalah. Nah kami sedang berusaha bagaimana harus ada tilang yang keras. Kita nggak bisa pilih, harus pilih salah satu. LRT mungkin koridor pertama kita harapkan 2018 bisa selesai. Nah di Asian Games ini kita harap bus rapid transit sudah steril, termasuk juga LRT. MRT nggak siap untuk Asian Games. Dia baru siap beroperasi mungkin 2019. Tetapi koridor 1 trotoar sudah bagus. Jakarta butuh menyelesaikan 2.600 km trotoar. Karena selama ini trotoar itu nggak ada yang beres. Jakarta ini kekurangannya kalau kita mau jadi tempat belanja, itu adalah trotoar pedestrian harus rata, ramah disabilitas, aman, nggak ada motor yang serobot. Dan tentu ada busway-nya, bus bisa jemput untuk orang yang sudah capek. Nah kami sudah pesan 250 Mercedes-Benz. Kira-kira untuk yang bisa showbreaker-nya miring ke kiri, biar kursi rodanya rata. Ini saya sudah tugaskan ke Jakarta, kita sediakan yang baik. Tapi macet, ya sudah biasa lah macet lah Bapak Ibu lah. Sementara bawa bispot dulu lah. Gak ada pilihan ini. Sama seperti Thailand, sebelum LRT-nya jadi orang bawa bispot di mobil. Tapi sekarang sudah makin baik.
Nah inilah saya tahun lalu juga bicara yang sama soal macet. Tapi minimal tahun ini agak lumayan lah, banjirnya nggak lama, itu aja. Jadi kalau macet memang susah. Sopir saya sama ajudan semua lebih suka pilih di dalam mobil macet daripada naik bus yang macet. Nah minimal saya targetkan sampai akhir tahun seluruh bus itu, sampai tahun depan ya, seluruh bus itu sudah nggak ada lagi bus yang jelek. Jadi nggak ada lagi Metro Mini, Kopaja aja, dan bus ini harus murah dan dengan etiket imani untuk tahu dia siapa. Sehingga nanti bisa kita atur. Ya kita bisa kerjasama karena tahu dia siapa, dapat diskonnya berapa. Yang naik bus belanja bisa diskon. Atau yang belanja bisa dapat undian naik bus gratis. Itu tinggal diatur kalau kartunya sudah siap. Kita bisa kerjasama banyak. Tapi yang saya bingung, saya tadi bicara sama Bu Ellen, gimana penjualan? Turun katanya 30%. Pas saya tanya sama yang Korea, bagus penjualan katanya. Apa dia kurang ngerti bahasa Inggris saya? Mungkin Inggris saya itu nggak bener nanyanya gitu loh. Tapi dia bagus, ini pertumbuhannya bagus. Wah saya jadi bingung. Apa kita kalah bersaing nih? Pengurusnya dia bilang bagus. Atau orang kita memang demen. Orang ke Seoul pasti nginepnya di Lotte, belanja di Lotte. Nah ini kita mesti, saya nggak tahu nih, Bapak Ibu lebih pintar menjawab daripada saya. Tapi yang pasti, Ibu Ellen, jangan karena pajak kita khawatir. Seharusnya memang kita harus bayar pajak. Yang tidak boleh itu kalau ada oknum pajak memeres kita. Udah kita bayar pajak yang benar masih diperes juga. Dia kira masih belum benar bayarnya. Nah itu yang bikin kayak gitu. Saya berkali-kali usul harusnya jadi pejabat, apalagi pejabat pajak, satu keluarga digaji bagus nggak apa-apa, harus ada pembuktian terbalik hartanya, termasuk laporan kekayaan dia, gaya hidup dia, baru adil. Kalau enggak, ini pajak berburu di kebun binatang sendiri. Ini enggak benar. Orang mengeluh. Nah, tapi tentu politik, Pak Presiden tahu kapan waktu bertindak yang tepat. Saya pengalaman dengan beliau, kadang-kadang saya suka merasa kok belum putus ya. Tapi setiap kali beliau membuat keputusan, itu pasti benar. Jadi saya yang tidak sabar. Nah, tapi beliau membuat keputusan, kebijakan semua terukur dengan baik. Jadi beliau lebih tahu kapan iya, kapan tidak, semua diukur. Kalau saya kadang-kadang nggak ukur, kerja dulu baru mikir. Jadi kalau ada beliau yang ukur. Makanya saya yakin Bapak Ibu sabar saja, tax amnesty semua sudah diukur dari beliau. Untuk supaya ekonomi makin baik. Memang sekarang kita semua lagi turun. Nah, memang harapan juga pertumbuhan ekonomi yang baik hanya Tiongkok. Ya, kita harap memang bisa lebih baik ke depan. Itu saja dari saya. Tentu saja dengan pakai pukul ya peresmiannya ya. Nggak pakai ucapin tok gitu kan, sini aja kan. Saya kira itu saja dari saya. Semoga Jakarta makin baik. Kalau ada pajak sistem kayak Singapura, GST, saya yakin belanja akan makin baik. Dan tentu Bapak Ibu makin untung, makin cuan. Itu harapan kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Basuki Cahayapurnama atas sambutannya. Kami mohon kesediaan Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Kopi spot di mobil. Tapi sekarang sudah makin baik. Nah inilah saya tahun lalu juga bicara yang sama soal macet. Tapi minimal tahun ini agak lumayan lah, banjirnya nggak lama, itu aja. Jadi kalau macet memang susah. Sopir saya sama ajudan semua lebih suka pilih di dalam mobil macet daripada naik bus yang macet. Nah minimal saya targetkan sampai akhir tahun seluruh bus itu, sampai tahun depan ya,
Seluruh bus itu sudah nggak ada lagi bus yang jelek. Jadi nggak ada lagi Metro Mini, Kopamiko aja, dan bus ini harus murah dan dengan e-tiket, e-money untuk tahu dia siapa. Sehingga nanti bisa kita atur. Ya kita bisa kerjasama karena tahu dia siapa, dapat diskonnya berapa. Yang naik bus belanja bisa diskon. Atau yang belanja bisa dapat undian naik bus gratis. Itu tinggal diatur kalau kartunya sudah siap. Kita bisa kerjasama banyak. Tapi yang saya bingung, saya tadi bicara sama Bu Ellen, gimana penjualan? Turun katanya 30%. Pas saya tanya sama yang Korea, bagus penjualan katanya. Apa dia kurang ngerti bahasa Inggris saya? Mungkin Inggris saya itu nggak bener nanyanya gitu loh. Tapi dia bagus, ini pertumbuhannya bagus. Wah, saya jadi bingung. Apa kita kalah bersaing nih? Pengurusnya, dia bilang bagus. Atau orang kita memang demen. Orang ke Seoul pasti nginepnya di Lotte, belanja di Lotte. Nah ini kita mesti, saya nggak tahu nih, Bapak Ibu lebih pintar menjawab daripada saya. Tapi yang pasti, Ibu Ellen, jangan karena pajak kita khawatir. Seharusnya memang kita harus bayar pajak. Yang tidak boleh itu kalau ada oknum pajak memeres kita. Udah kita bayar pajak yang benar masih diperes juga. Dia kira masih belum benar bayarnya. Nah itu yang bikin keki itu. Saya berkali-kali usul harus tidak mau naik bus. Saya beberapa kali kalau mau ke arah selatan tuh saya naik Transjakarta. Lama-lama ajudan sama sopir bilang begini, Pak, buat apa Pak? Selisih 15 menit doang Pak. Mendingan kita naik mobil Pak. Tadi saya bilang ini macet banget nih. Udah naik Transjakarta aja deh. Nanti turun di dekat Sampurna. Kita jalan aja situ. Wah, langsung ajudan semua alasan. Gerimis Pak, hujan Pak. Padahal belum hujan tuh. Karena mereka udah bayangin repotnya tuh ngapain berdiri di bus gitu lama. Nah ini juga memang ada masalah. Nah kami sedang berusaha bagaimana harus ada tilang yang keras. Kita nggak bisa pilih, harus pilih salah satu. LRT mungkin koridor pertama kita harapkan 2018 bisa selesai. Nah di Asian Games ini kita harap bus rapid transit sudah steril, termasuk juga LRT. MRT nggak siap untuk Asian Games. Dia baru siap beroperasi mungkin 2019. Tetapi koridor 1 trotoar sudah bagus. Jakarta butuh menyelesaikan 2.600 km trotoar. Karena selama ini trotoar itu nggak ada yang beres. Jakarta ini kekurangannya kalau kita mau jadi tempat belanja, itu adalah trotoar pedestrian harus rata, ramah disabilitas, aman, nggak ada motor yang serobot. Dan tentu ada busway-nya, bus bisa jemput untuk orang yang sudah capek. Nah kami sudah pesan 250 Mercedes-Benz. Kira-kira untuk yang bisa showbreakernya miring ke kiri, biar kursi rodanya rata. Ini saya sudah tugaskan ke Jakarta, kita sediakan yang baik. Tapi macet, ya sudah biasa lah macet lah Bapak Ibu lah. Sementara bawa biskot dulu lah. Gak ada pilihan ini. Sama seperti Thailand, sebelum LRT-nya jadi orang mungkin ratusan miliar kali ya. Uang untuk buat festival demi festival. Jadi menurut kami pemerintah tidak perlu menghabiskan uang untuk urusan beginian. Ini bisa ada sponsor-sponsor juga. Yang penting kami bagaimana membantu mengatasi infrastruktur, bagaimana bisa membantu regulasi, juga subsidi-subsidi. Nah, kami juga berterima kasih sejak tahun lalu sudah diajak urusan sembako. Mungkin Bapak Ibu bingung sembako itu apa sih gitu ya. 9 bahan pokok.
Betul kan? Apa itu? Daging, sapi, ayam, telur, beras, gula, tepung, minyak goreng. Yang dua ini tau gak apa? Bawang merah sama cabai merah. Nah, dua ini belum ikut. Kami udah berusaha. Sebetulnya kami ingin sekali tiap hari ada operasi pasar. Makanya kami kemarin meluncurkan kartu Jakarta One untuk mengetahui pola belanja, pola kebutuhan warga DKI. Tapi nggak ada urusan dengan pajak sebetulnya. Jadi Bapak Ibu itu terlalu, apa ya, bahasa modern itu terlalu parno sebetulnya. Karena udah kebiasaan nggak mau bayar pajak masalahnya. Jadi khawatir. Makanya pemerintah telah menyiapkan tax amnesty. Tapi saya yakin orang nggak belanja ini bukan urusan pajak. Memang kantongnya agak tipis sekarang sebetulnya. Ada yang menuduh ini gara-gara pemerintahnya memperketat uang korupsi. Jadi orang pada belanjanya agak lesu. Tapi saya kira bukan. Seluruh dunia memang lagi lesu. Daya beli banyak daerah, pertumbuhan ekonomi lagi lesu. Saya udah dengar berapa tahun yang lalu pun udah banyak orang buka kartu kredit itu yang Singapura. Supaya nggak akan baca katanya pajaknya. Tapi ya itu kita nggak mau bicara lah, itu urusan yang lain. Tapi kita memang sudah bicara, Menteri Keuangan sudah lagi bahas termasuk Menko. Kenapa sistem perpajakan kita tidak nyontek Singapura saja? Langsung belanja gunakan GST. Nanti tinggal orang asing tinggal balikin. Nah ini lagi dibicarakan. Jadi sistem perpajakan kita jauh lebih gampang. Termasuk impor barang pun sebetulnya juga jauh lebih mudah. Kalau nggak dibatas-batasin, paling pemerintah menaikkan tarif saja untuk kebutuhan pokok. Nah ini memang juga lagi dibahas. Nah saya kira Jakarta bisa jadi pusat belanja internasional. Satu aja syaratnya, jangan macet deh. Ampun kesini juga dua. Yang lebih gawat lagi nih, kita lagi berusaha supaya ada alternatif. Sambil tunggu MRT dan LRT, kita harap bus rapid transitnya baik. Saya semalam mau ke rumah temen di Pacific Place, macet. Jadi saya langsung putuskan dari awal naik Transjakarta saja. Kan udah steril, nggak taunya sama aja. Dimasukin mobil begitu banyak, sejam juga berdiri di dalam. Nah kalau seperti ini orang akan berpikir, daripada saya berdiri di bus sejam, mendingan saya duduk di mobil saya 1 jam. Lebih enak. Nah ini yang masalah. Jadi kita memang harus berani memutuskan. Namanya kendaraan pribadi tidak mungkin di stop. Kita mau mesan mobil baru saja inden. Maksud saya kayak model-model yang SUV inden. Gimana nggak penuh, semua orang pengen bawa mobil. Padahal kalau jalur Transjakarta itu steril, saya yakin orang pindah. Kami sudah beli bus yang terbaik. Kita sudah beli merek bus yang terbaik di dunia. Termasuk kami sudah beli bus lagi untuk yang jalur lambat. Tapi itu tadi, kalau memang selalu diserobot, ya semua orang akan berpikir, Nyok, kita tegakkan 5 tertib. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilakan.
Yang saya hormati Pak Catur, Kepala Pariwisata Budaya, juga Biro Ekonomi dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, juga Ketua Asosiasi Retail Indonesia Aprindo dan jajarannya, dan tentu seluruh panitia dari Festival Jakarta Great Sale ini, dan terlebih lagi Presiden Direktur. Tadi saya juga bilang, kok nyebut namanya pas banget ya, Myung Sung Bak ya, Presiden Direktur. Mohon maaf Pak, aku mesti nyontek namanya nih Pak. Seung Woo Nam, Mr. Seung Woo Nam, Presiden Direktur Lotte Shopping Avenue. Itu Ibu Ellen Hidayat, Ketua Panitia, untuk semua yang hadir, juga teman-teman pemain musiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Kami tentu atas nama Pemda mendukung acara ini, apalagi festival-festival yang tidak pakai duit Pemda. Ini yang penting ini. Kami memotong